Baik, Pak. Terima kasih. Ini memang sebuah pertanyaan dan juga situasi yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita, yang saya juga tidak ingin membuat kita merasa itu sesuatu yang sangat sulit, tapi juga itu sesuatu yang tidak mudah, ya. Sehingga kita harus pertama-tama menyadari bahwa eh, Tuhan merindukan keluarga kita juga boleh mengenal Dia. Memang yang seringkali jadi masalah adalah apakah kita cukup sabar di dalam proses itu menanti jawaban Tuhan. Saya punya teman yang berdoa dan bergumul untuk pergumulan keluarganya itu lebih dari 20 tahun. Lalu kemudian melihat Tuhan menjawab doa, bahkan ya itu yang kita katakan melampaui apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Nah, mungkin secara sederhana, teruslah jadi saksi. Dan memang seringkali untuk jadi saksi, salah satunya yang paling sulit itu di keluarga ya. Karena keluarga yang mungkin mengenal dan tahu kita luar dalam begitu. Nah, karena itu kiranya perubahan hidup karena pengenalan akan Kristus itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Dan jujur dalam pengalaman bersaksi di tengah keluarga seringkali, saya bukan katakan setiap kali ya, tapi seringkali perbuatan kita akan berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Maksudnya, melalui perubahan hidup, saya pikir ada celah bagi kita untuk menyaksikan siapa yang sudah mengubah hidup kita. Karena kalau kita cuma ngomong saja, wah harus rajin baca Alkitab, harus rajin saat teduh, harus rajin ibadah, tetapi kita sendiri tidak memperjuangkan yang kita minta orang lain perjuangkan, saya pikir itu akan jadi bumerang. Yang dibalikkan, wah cuma ngomong doang, tapi kita nggak lihat di hidupnya. Kekristenan mengajarkan soal pengampunan. Saya ketemu dengan seorang teman yang ketika dia bertobat, kenal Tuhan. Keluarganya belum kenal Tuhan. Wah, dia banyak dicaci, dimaki. Lalu kemudian dia banyak dapat tekanan. Tetapi dia tahu Tuhan mengajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Sehingga dia tetap jadi anak yang berbakti di rumah. Dia tetap melayani dengan baik bagi orang tuanya. Dan itu kemudian menimbulkan pertanyaan. Apa yang membuat dia sudah diginiin pun kok kayaknya kuat banget Kristennya, kira-kira begitu ya. Nah, disitulah ternyata tanda kutip yang saya katakan ada celah untuk bisa menyaksikan bukan hanya perubahannya, tapi siapa yang membawa dia kepada perubahan itu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dalam keluarga yang belum percaya, terus mengasihi keluarga kita, terus mendoakan, terus bersaksi. Dan pakailah setiap kesempatan untuk menceritakan tentang siapa Yesus yang sudah mengubah hidup saudara.